Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat Wondes Academy. Pagi ini saya sudah berjemur di lapangan sepak bola dari jam 7 kurang tadi untuk ngantar anakku sepak bola, teman-teman. Nah, ini lagi latihan di sini sambil. Nah, kesempatan kali ini saya tentunya nyolong-nyolong atau bahkan nyari keuntungan dari antara anak bola. Ngapain? Ya tentu dengan konten ya. Beberapa saya sudah bawa sampel nih guys, sampel khusus produk-produk yang saya lapakkan di akunku ya. Jadi udah satu tas ini saya bawa khusus spesial untuk konten. Nah, variasi video dengan outdoor kali ini, seperti yang disampaikan beberapa senior susu, bahwasanya konten sebaiknya mulai variasi dengan background yang berbeda-beda. Ngakalinnya kesempatan kayak saya seperti ini di lapangan sepak bola itu kan view-nya lumayan banyak pilihan, mau berganti-ganti angle sampai 100 bahkan 1000 angle pun ada ready gitu ya. Nah teman-teman itu, jadi alhamdulillah walaupun di lapangan bola, walaupun sambil antar anak gitu ya, saya juga bisa belajar konten lagi. Lagi-lagi konten seperti apa ya, terus belajar. Nanti konten yang kayak gimana sih yang berhasil, yang bisa, tentunya proses juga akan yang bisa membuktikannya. Tidak omon-omon doang gitu katanya para selebriti negara sahabat ya. Gimana teman-teman? Tetap semangat ya. Apapun kondisinya, tetap semangat. Saya terus belajar konten, terus belajar upload, konsistensi. Walaupun konsistensinya pun juga rada amburadul juga saya kayak ini. Jam-jamnya karena bentrok waktu segala macam, tapi tetap aja diusahain teman-teman istiqomain. Lagi-lagi rezeki bisa datang kapan saja, dari mana saja, dan konten mana saja. Lagi-lagi ini teman-teman ya, investasi konten itu pentingnya. Level tertinggi daripada wirausaha bisnis adalah sebagai seorang investor. Nah, sebelum kita menjadi investor, kita belajar investasi dulu ya. Investasinya apa? Investasi konten. Karena bener banget beberapa kontenku sesekali gitu yang closing, yang nongol itulah video-video lama yang sudah entah berantah kapan, Mbak. Tanggalnya, bulannya, tiba-tiba ada penjualan. Itulah uniknya algoritma TikTok teman-teman ya. Kita bisa closing kapan aja. Video yang kita bikin sekarang bisa jadi 3 bulan, 10 bulan, setahun yang akan datang itu baru ada penjualan, bisa baru FYP. Jadi teman-teman gaspol terus. Terus saya juga sedikit mantau juga dari ceritanya Bang Encel, bahwasanya beliau mengalami videonya yang kena musik, pakai musik itu lagi FYP, nggak bisa didorong iklan, bahkan di mute gitu kalau tidak salah ya. Kalau dan juga ada cerita beliau yang ceritakan Bang Adli gitu ya, yang udah lumayan di atas kita gitu teman-teman. Dia juga produknya FYP, videonya di mute. Nah efeknya apa? Tentunya juga akan pengaruh dong. Nah teman-teman hati-hati. Pantas sekarang kayak Pak Budi BR yang waktu itu join di live saya ya, beliau mengatakan bahwasanya sekarang nggak pernah pakai musik, konten apa adanya aja, dan itu menjual guys. Gokil, saya bilang edan. Jadi teman-teman atensi juga dengan musik-musik, karena ternyata bahkan saya kemarin saya pakai itu TikTok Official Studio itu pun juga kena muted. Bilang, jadi saya nggak ngerti di mana. Saya shootnya langsung dari TikTok, langsung saya edit kasih background aja plus caption. Nyatanya musiknya pas di recheck ngetes copyright ternyata juga di mute. Bahaya. Makanya paling aman, memang kadang kesannya nggak nyaman ya bikin video tanpa background itu kayak garing gitu. Tapi kalau memang itu yang laku dan itu safe aman untuk video gitu ya wes gasken aja, daripada kita tuh bukan enak gak enak tapi laku nggak laku dan juga aman buat kita. Bahayanya kalau udah FYP tapi kena mute itu akan sangat pengaruh dan bisa jadi drop. Bisa jadi ya udah kita ikutin aja mau TikTok, karena TikTok ini terus berbenah. Terus tadi kalau Bang Encel cerita, emang ini gimana nih TikTok ini udah ngasih tapi bukannya ganti musik, tapi malah kalau diganti mati semua. Karena memang mungkin secara sistemnya belum bisa ya. Jadi misalkan kalau udah kena muted itu kudunya di delete musiknya, suaranya tetap. Nah mungkin sistemnya si TikTok belum mampu sampai ke sana. Ya moga-moga aja ke depan kalau kena muted musiknya dimatikan atau diganti dan bisa langsung ke FYP tetap running, itu harapannya. Tapi walau alam nyatanya efeknya kayak itu sekarang ya teman-teman, hati-hati aja untuk pakai musik, pilih-pilih yang
cerdas. Kalau biasa non musik lebih oke lagi. Dan tentunya memanfaatkan outdoor kayak gini itu perlu dicoba juga jajal teman-teman. Jadi variasi konten kita makin syahdu. Nah, kenapa saya dulu pernah berpikir mimpi saya pingin camper vanan, kehidupan saya daily saya pingin camper vanan di mana saja. Pertama, bisa melihat situasi kondisi, bisa belajar, bisa mencari silaturahmi, dan tentunya ternyata sekarang terjawab juga. Apa yang saya cita-citakan, saya mimpikan itu adalah bisa jadi solusi gina menghadapi background yang dibilang nggak rekomendasi gitu, not recommended video gitu. Bisa kalau kita hidup bisa mobile, bisa camper vanan, kita bisa melihat kemana saja, traveling, kemana saja bisa menghasilkan. Itu salah satu dream saya ya, yang sampai saat ini masih belum tercapai, dan moga-moga melalui affiliate ini bisa jadi jalan bisa untuk menuju ke sana. Walau alam, selagi masih ada kesempatan, gaskan aja, karena kita nggak tahu kapan kita diberikan kesempatan oleh Gusti Allah, Tuhan, sampai kapan usia kita. Yang kita bisa lakukan duit. Pokoknya tetap semangat teman-temanku. Terima kasih banyak yang komentar. Ada yang nanyain shootnya pakai kamera abang kok gambarnya bening gitu ya. Alhamdulillah saya shootnya pakai Samsung S23 teman-teman. Kalau yang mau nanya, ini kenapa saya pilih ini, karena memang steady save-nya bagus. Jadi kalau buat nge-shoot nggak oleng. Saya dulu beli HP Samsung juga yang berapa, yang 6 jutaan itu, ternyata masih saya ngincar 4K-nya aja dulu. Saya nggak paham tentang stabilizer, dan ternyata saya perlu lama-lama beli stabilizer. Waktu itu saya kalkulasinya mau beli iPhone atau ini Samsung S23. Teman saya rekomendasi, ya udah jangan pakai iPhone, ribet katanya. Walau alam, karena dia sudah pakai duluan, dia pun akhirnya dijual nggak dipakai. Sebenarnya aku sih cenderung kalau untuk gambar dan suara iPhone gitu, tapi karena teman saya yang lebih rekomendasi, dia udah pakai duluan, dan ya sudah, akhirnya saya putuskan pakai ini. Dulu saya pakai iPhone tuh zaman masih iPhone berapa ya, yang tipis kecil itu berapa ya, lupa. Saya 2 kali pakai iPhone teman-teman, dan sebenarnya saya juga interest sih pakai iPhone. Nanti kalau misalkan budgetnya udah mampu, kemungkinan besar saya juga akan beli iPhone ya. Kalau misalkan TikTok affiliate saya lancar, terus bisa menghasilkan, bisa buat beli iPhone, why not, saya akan beli. Tapi nunggu budgetnya ready dulu dan maksimalin dengan ini. Aku udah puas banget dengan pakai Samsung S23 Ultra ini untuk konten, karena apa yang tak butuhkan 4K, 8K itu udah kepake, udah cukup puas. Kualitasnya itu aja yang tak incar, dan juga stabilizernya nggak goyang. Itu untuk ngevlog kayak gini aman gitu, dan untuk bikin konten sudah oke. Dan juga sudah bisa apa ya, jarak jauh kita di on off ini bisa, di online bisa kayak gitu teman-teman. Tentunya setiap ini juga ada kelemahan masing-masing ya. Bahkan kalau udah main bola kayak gini, ternyata kalau saya jarak jauh ngezoom ini juga kurang maksimal nanti, walau alam. Jadi seiring jalan kita nikmatin, kita suruh yang ada sambil terus berkarya teman. Moga-moga teman-teman hasilnya bagus, terus bertumbuh. Jangan nyerah kalau sepi, jangan nyerah kalau rame, jangan gegabah. Jadi kalau pesannya siapa itu namanya, jangan arogan. Arogan tuh apa ya, bahasanya dia tuh, wes pokoknya jangan arogan, sok-sokan udah ini langsung songong misalkan kayak gitu. Nggak mau belajar itu juga arogan, nggak mau terus mencoba itu bisa dibilang arogan juga kalau katanya si siapa itu, Timothy. Walau alam, yang terbaik teman-teman. See you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu.